Salam dan bahagia. Salam jumpa pada channel Kevin pada season kelima. Di sini saya akan berbagi pengalaman, yaitu membuat lukisan kain perca. Mungkin Anda bertanya, apa lukisan kain perca? Lukisan kain perca adalah lukisan yang dibuat tidak seperti biasanya. Kalau Anda mendengar melukis, otomatis Anda melihat gambar besar dengan kanvas, dengan cat air, dengan kuas, konte, pastel, dan lain sebagainya. Tetapi di sini adalah membuatnya dengan cara menyusun beberapa potongan kain perca pada pola yang sudah didesain sebelumnya. Nah, pengertian kain perca adalah kain yang dipotong-potong atau sisa-sisa bekas jahitan. Itu memang sasarannya. Tapi di sini saya menyajikan lebih mengarah biar bagus, yaitu menggunakan kain saten yang dipakai untuk lemek. Kalau orang membuat jas itu dalamnya ada saten itu, dan itu bermacam-macam warnanya. Ini merupakan keterampilan. Jadi keterampilan ini bisa diterapkan untuk anak-anak TK sebagai dasar untuk mengetahui apakah anak tersebut tekun tidaknya dalam hal mengerjakan keterampilan. Jadi saya minta pada ibu-ibu, ini pengetahuan yang mungkin ibu baru, pengalaman yang baru, atau mungkin saya karena pernah mengajar di PGSD tentang kain perca, ada kirike dan lain sebagainya, juga pernah saya menyuluh waktu bimbing KKN di Wonosari. Ya. Kemudian bagi orang dewasa, keterampilan ini sebagai tambahan pengetahuan teknik dalam mengembangkan apa yang telah ilmu peroleh. Jadi di sini bagi Mas, Mbak yang pernah membuat suatu kerajinan dari apapun, ini bisa dikolaborasi, bisa dikembangkan. Jadi di sini saya memberikan pengetahuan untuk dimengerti, untuk dititeni, untuk ditirokke, untuk dikembangkan. Itu ya. Jadi saya di sini sebelum memberikan praktek, menunjukkan bagaimana caranya, poin-poinnya, atau memberikan pertama-tama tentu sebelum mengerjakan saya mengenalkan beberapa alat. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan gambar-gambar contoh biar ibu-ibu atau mas-mas biar tertarik, terangsang untuk mengerjakan, mengembangkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak didik. Demikian, oke. Di sini saya memberi contoh, ya ini contoh gambar kupu-kupu yang sangat sederhana, ya. Tapi ini sayang backgroundnya kurang ada tambahan, jadi tidak terlalu kosong, ya. Di sayapnya itu juga terlalu polos. Kalau ditambahi dengan benang emas akan baik sekali, ya. Ini hasil dari pengajaran saya waktu mengajar di PGSD. Oke. Kemudian yang kedua, di sini ada yang menggambarkan loro blonyo kecil. Nah, ini ya, bagus ya. Nah, oke.
Kemudian ini baik sekali untuk TK loh ini. Nah, ini sangat menarik. Kalau ibu-ibu atau anak-anak belum bisa menggambar ya, carikan gambar-gambar di YouTube banyak sekali ya. Gambar-gambar sketsa atau apa, nanti tinggal mewarnai di fotokopi ini. Kemudian ini gambar panda ya. Di belakangnya ada pohon bambu. Ini sangat mendukung background dan objek ya. Backgroundnya bambu itu sebagai makanan bagi panda. Kemudian berikutnya di sini gambar anak, atau ini dianakkan ya. Ini dibuat kartunal ya. Jadi dua figur wanita dan laki-laki baru naik sepeda. Oke. Kemudian berikut ini gambar bunga matahari atau bunga apa nih? Pokoknya ini di sini ada kumbang yang baru mengisap. Ini mengisap madu. Oke. Berikutnya ini juga kupu-kupu ya. Kupu ini bukan kumbang tapi kupu, bukan lebah, juga baru mengambil sari di dalam bunga matahari. Kemudian ini sekedar hiasan saja ya, sekedar hiasan, tapi juga diberi, tapi bagi saya memang terlalu kosong. Karena yang kelihatan bagus itu jangan sampai itu terpisah objek satu dengan objek lain. Ya, bisa disambung dengan benang emas. Nah, ini ada contoh yang salah. Ini yang salah apanya? Backgroundnya biru. Di sini Anda melihat background pating kelekuk ya, tidak rata, itu dikarenakan salah dalam mengelim di atas triplek atau kardus. Jadi lemnya belum kering, sudah ditempelkan dan tidak ditekan sampai kering. Oke. Berikutnya, nah ini gambar bulus. Ini juga terlalu kosong ya. Itu kalau lebih baik itu di bawahnya, di background biru itu diberi seperti ombak banyu sedikit ya, atau ada gerojokan, lebih bagus. Ini gambar bulus, itu suaminya Pak Lus. Oke. Nah, di sini berikut ini kelihatannya Mickey Mouse ini bersama Truelo kelinci, atau di apa namanya itu ya, ini Mickey Mouse dan baru bermain-main. Berikutnya juga kumbang, tawan ya, lebah yang baru mengerumuni bunga-bunga. Kalau saat ini musim pandemi nggak boleh berkerumun ya. Oke. Yang terakhir ini pengembangan ya, dia membuat punokawan ya. Background itu menyesuaikan, usahakan background lebih kontras dengan objek. Nah, demikian. Anda paham bahwa ini sekedar lukisan kain perca. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Tapi Anda jangan menyepelekan yang namanya membuat lukisan kain perca. Semua kalau ditekuni akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai. Bahkan bisa jutaan kalau Anda menekuni. Ya, karena ini lukisan perca ini berasal dari almarhum Bapak Wijaya, dia teman saya. Beliau juga pernah saya ajak mengajar atau memberi penyuluhan di suatu pedukuhan. Beliau senang sekali. Nah, kalau tekun sesuatu itu bisa menjadi uang. Punyaan beliau sebesar 2 meter itu laku sampai 25 juta. Tapi ya tidak
sembarangnya membuatnya tekun sekali, sampai rumit sekali. Benangnya dari besar sampai kecil. Itulah. Nah, ini saya ambilkan, bawakan contoh. Ini contoh karya beliau. Ya. Jadi yang namanya membuat warna daun ini jangan langsung hijau, bukan. Daun kalau saya bisa kuning, bisa apa. Jadi yang penting kontras antara objek dan yang mendukung lainnya dengan background. Nah, ini di sini menggunakan benang emas yang kecil, dari yang besar sampai kecil. Oke. Nah, nanti saya ingin menunjukkan karya-karya beliau waktu saya survei ke tempat beliau. Gitu. Nah, berikut ini sepasang rusa yang dilanda asmara mungkin. Ini karya beliau, hasil survei kemarin di rumahnya. Ini dua figur kijang yang dibentuk sedemikian rumit, tapi Pak Wijaya memang luar biasa, bisa menampilkan yang begitu indah. Ini menggunakan kain perca yang dipotong-potong. Berikut yang berikutnya, ya ini adalah menggambarkan ikan kuda ya, yang sering dipakai simbol Pertamina. Berada di akuarium di sini ya. Backgroundnya biru dan banyak sekali ada batu karang yang dibuat sedemikian rupa. Bagus ya. Nah, berikut ini karya beliau yang saya suka. Wow, luar biasa. Mengapa? Karena figur wanita yang setengah polos diselimuti slayer tipis berwarna ungu transparan yang dikelilingi bunga-bunga anggrek. Sungguh indah dan harmonis. Di sini juga perlu saya sampaikan, tidak hanya ibu-ibu TK, tapi juga para ibu-ibu rumah tangga mungkin bisa sebagai kesibukan, apalagi masa-masa pandemi, bisa mengerjakan kalau pas ada waktu. Misalkan pagi setelah menanak nasi atau setelah mencuci ada waktu sedikit-sedikit. Pertama membuat backgroundnya, kedua fotokopinya. Kalau baru netei anak kecil ya nggak apa-apa. Baru ngerjakan, langsung ada lari, diminumi dulu. Nah setelah selesai sudah tidur, baru pulang kembali ke tempat dan dikerjakan lagi. Saya kira itu ya. Nah nanti kita tunggu, nanti sebentar lagi akan saya tunjukkan beberapa contoh bahan-bahan dulu. Setelah bahan-bahan berikutnya akan saya tunjukkan proses pembuatannya. Proses tidak akan besar, tapi saya cukup sederhana, tinggal Anda mengembangkan. Karena saya selalu mengajarkan seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Aku mengajar, Anda melihat. Ya, setelah melihat, menirukan. Setelah menirukan, nambahi atau mengembangkan. Nah, pengembangannya silakan. Nanti mungkin Anda dengan aku mau bikin gambar masjid, gambar gereja, gambar pura, gambar kaligrafi. Lah, kaligrafi Anda jangan biru ya. Kaligrafi adalah tulisan indah. Jadi tulisan Jawa. Hono Coroko itu juga termasuk kaligrafi Jawa, kaligrafi Arab, kaligrafi Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tunggu. Nah, berikut ini saya ingin mengenalkan beberapa bahan alat untuk membuat lukisan kain perca. Pertama-tama, Anda atau semua ya yang ingin
membuat lukisan harus memiliki 3 fotokopi objek. Nah, ini 1, 2, 3. Ini sudah rumus ya. Jadi kalau Anda membuat lukisan yang besar, ya mau nggak mau harus fotokopi yang besar di tempat fotokopi yang sering memfotokopi untuk hampir untuk membuat perencanaan membuat rumah itu, konstruksi bangunan. Nah, di situ bisa besar ya. Ini jadi nomor 1, Anda harus memiliki 3 fotokopi. Yang kedua, harus memiliki kain. Di sini ada beberapa kain ya, ada merah, ada orange, ada warna ochre ya, mendekati ochre atau ke pink ya, mendekati pink juga, ada biru, ada hijau telek lencong ya. Ada memang telek lencong ini semacam ini, telek lencong. Nah, ini ya. Kemudian ini telek kebo nggak ada ya, tapi ini telek lencong. Kemudian ini ada warna ochre, kemudian coklat, kemudian mendekati abu-abu, kemudian ungu, kemudian hijau muda ya, kemudian ya masih banyak. Nah, perlu Anda ketahui yang namanya lukisan perca itu memang bekas-bekas potongan, tapi di sini ya akan saya arahkan menggunakan kain perca ya. Kalau menggunakan kain sisa-sisa di penjahitan, khususnya yang paling bagus dicampur ya, dipadukan dari penjahit dari Modeste ya. Ibu-ibu sering membuat batik dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini anak ini kan juga menggunakan potongan batik ya, batik. Kemudian di sini ada batik biasa yang digunakan untuk jari itu ya. Kemudian ini dipadu dengan baju yang warnanya coklat, ada lureknya, tapi dia yang pandai ini menyusunnya. Kemudian dengan ini baju hijau yang sering dipakai untuk manten ya, terus dipotong. Ini sebagai contoh ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan kain potong, kain sisa betul ya, harus pandai-pandai mengombinasi warna menyesuaikan dengan objek yang mau ditampilkan. Tuh. Kemudian benang. Ini ada benang 2 macam ya. Ini benang yang halus, ini benang yang besar. Bedanya kalau ini dipakai untuk membuat kontur yang lembut, kalau yang ini ya besar-besar, tapi kelemahannya ini ya, kalau dipotong ambyar ya, seperti campur sari itu ambyar. Nah, ini harus diginikan ambyar ya. Nah, ya ini ambyar kan, ambyar ini pecah. Tapi kalau ini tidak, kalau ini dipotong tetap mantep ya, tetap mantep. Nah, ini mantep, tidak ada pecahan seperti ini. Nah, beda ya. Ini ambyar, ini tetap tidak terpisah. Oke. Kemudian benang lagi. Kalau Anda ingin membuat satu lukisan kain perca dengan membuat rumput-rumput yang lembut sekali ya, menggunakan ini. Ya, namanya ini juga benang emas yang lembut. Ya. Berikut ini. Lembut ini satu, seperti sekecil benang jahit ya. Di sini yang namanya kerajinan, harus rajin betul ya. Ini kemudian lem ya, lem harus memiliki lem kayu ya, lem kayu warnanya putih ya. Saya kalau beli satu wadah, saya seplasikan ya, setengah kilo atau 1 kilo, saya masukkan ke botol plastik juga yang kedap udara, jadi tidak mudah cepat kering. Tuh, saya masukkan ke sini ya, kemudian awet disimpan. Kemudian lem itu hanya
yang paling bagus untuk menyatukan kertas dengan kain itu hanya ini tadi, lem kayu putih ya, kertas, tapi bukan lem ini ya. Ini lem ini lem kanji atau tapioka semacam itu yang sudah diberi obat sehingga awet, tidak berbau. Ya kalau dalam diberi apa itu namanya obat jamu, apa itu campuran jamu itu sehingga ini awet. Tapi bukan ini dilarang digunakan ya. Ini dia akan melekat ya. Malah memberi efek kalau ini ditempelkan di atas kertas dengan lem ini akan memberikan kesan mengair, memberikan keluar airnya, ngembes. Jadi kalau warnanya hijau sudah tidak hijau lagi, merah tua sudah merah peteng, merah gelap, gelapnya itu gelap kotor ya. Jadi dia asli. Jangan sekali-kali menggunakan lem ini, apalagi lem upo ya, upo atau nasi, jangan. Walaupun saya pernah mengatakan tidak ada gading akar pun jadi, tapi itu menyalahi ya, tidak bisa digunakan. Oke ya. Kemudian ini ya, lem ya, ini selotip untuk menolong meluruskan objek yang baru dikerjakan biar tidak kabur atau tidak mengkeret dan lain sebagainya. Kemudian lem uhu ini memang penting untuk menempelkan benang, membuat kontur ya, kontur benang ya, harus memiliki ini ya. Ya saya tidak menunjukkan produk, tapi ini yang memang betul, ini nggak ada lain, namanya lem uhu. Oke, lem satu lagi yaitu lem Iona mereknya ada Vogue, ada macam-macam, tapi warnanya kuning, lem karet. Kalau dulu dipakai sebagai apa namanya, lem untuk nembel sepeda ya, nembel apa namanya, ban sepeda ya, ban sepeda. Itu untuk nanti gunanya untuk menempelkan background di atas apa namanya, di atas kardus atau triplek atau hardboard sebelum ditempelkan objeknya. Oke. Kemudian gunting ya harus punya dong, gunting harus mempunyai yang tajam ya, yang tajam. Jangan menggunakan gunting yang ketul, nanti kamu bisa sampai jambul wanen, tidak akan rampung-rampung, paling paling beradul. Oke. Cutter pun harus punya ya, tergantung. Kalau anak kecil diberi cutter bahaya ya, untuk ibu-ibu TK bahaya sekali. Kemudian sujen. Nah sujen ini biasa dipakai untuk nyate ya, sate kelatak itu kalau di mau kiri ya, ini digunakan untuk menyetir benang yang akan ditempelkan. Nah itu ya, intinya itu harus memiliki. Kemudian apalagi ya, sementara itu nanti berikutnya akan saya tunjukkan prakteknya ya, yang harus dipersiapkan nanti. Paling nggak saya juga menggunakan triplek, ini belum ada tapi sudah saya katakan triplek atau dus atau hardboard bisa digunakan. Oke. Oh ya ini nih ya, maaf ini maaf, yang terakhir tadi kain itu harus ada kain bludru ya. Kain bludru itu dipakai untuk backgroundnya. Nah kain bludru itu juga ada bermacam-macam warnanya ya, ada warna merah, hijau, biru, hitam. Nah objek itu harus kontras dengan background. Itu berikutnya. Saya kira itu dulu. Nanti akan saya tunjukkan prosesnya. Harus sabar ya, pelan, sabar, tapi rampung, sederhana. Saya nanti mau mempraktikkan dengan sederhana, nanti Anda kerjakan. Proses pembuatan lukisan perca. Di sini ada dua desain yang sederhana, itu bunga mawar berdaun 3. Di sini ada burung. Nah nanti yang burung ini nanti memang arahan saya untuk orang-orang dewasa atau ya bagi ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Dan yang sana nanti untuk demo saya sebagai peragaan bagaimana cara membuat. Nah di sini
Anda melihat gambar burung. Di sini desain, ya, desain burung baru mengambil apa ya di sini, sari bunga, kalau kumbangan mengambil madu, ya. Nah, di sini gambar desain sudah terpola-pola, ya. Setiap pola ada kode-kodenya, ya. Misalkan di sini ada hitam tua atau ada merah tua, kemudian hijau muda, hijau tua, kemudian bunganya itu ada merah tua, merah muda, merah muda, ya, bukan master, ya, tapi tuh merah muda. Nah, di sini sayap juga ada hijau sedikit juga, ya, hijau muda, kemudian coklat dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya desain ini bisa berkembang tergantung masing-masing. Bagi beliau Pak Wijaya yang pertama-tama membuatnya ini. Nah, ini apa? Burung, ya, burungnya luar biasa, ya. Disinilah kehebatan seorang seniman, mempunyai kebebasan untuk berekspresi dalam warna saja. Kalau bunga itu biasanya kayak merah ya merah, tapi di sini ada susunan, ya, susunan. Nah, di sini daun juga tidak hijau melulu, tapi sedikit ada unsurnya, ciri khas dari seorang seniman. Aku ingin menampilkan daun saya semacam ini. Nah, itulah. Kemudian ada hitam. Oh, daun hitam, ya lucu, ya, tapi ternyata menarik juga. Mosok burung ada pada apa itu, suwiwi atau sayapnya kok ada merah. Ya, itulah, disinilah seorang seniman selalu mencari jati diri melalui warna, bentuk, goresan, dan macam-macam. Tidak jauh berbeda lah. Orang-orang kalau melukis itu selalu ingin mencari jati diri, yaitu dengan misalkan membuat burung. Ada yang orang suka warna burung kehijau-hijauan, kemudian ada juga orang yang satu kepingin kemerah-merahan. Kemudian orang melihat walaupun dipamerkan bersama-sama, oh ini karyanya burungnya Pak A, oh ini burungnya Pak B. Nah, itulah sebagai contoh, ya. Tidak jauh berbeda dengan ibu-ibu misalkan membuat gunung. Kalau Bu Suplo itu gunungnya senangnya kok biru, Bu Sapirin senangannya kok gunungnya merah. Nah, jadi orang melihat itu walaupun sama, oh ini mesti gunungnya Bu ini begitu, ya. Ini sebagai contoh. Kemudian nanti ini akan saya demonstrasikan membuat contoh biar paham secara garis besar, bisa dilihat nanti prosesnya. Nah, begitu sementara yang saya tampilkan. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi ibu guru TK atau ibu-ibu rumah tangga, ya, bisa menggunakan ini, ya, pekerjaan semacam ini bisa dikerjakan, ya, dengan mudah. Oke, gitu. Sekarang lanjut ke proses pembuatan. Yang pertama-tama, kemarin saya ulang lagi, ya. Kemarin ada yang satu, tadi ada 3 fotokopi. Yang satu yang dipotong-potong, yang satu lagi untuk yang ditempel, yang satu lagi untuk pegangan agar kita tidak kehilangan jejak, ya. Sebagai contoh bentuk yang utuh, ya. Ini yang ditempel, ini yang dipotong, yang satu yang dipakai sebagai patokan, ya. Oke, nah, sekarang kita mulai memotong-motong, ya. Motong,
Ini objek sudah terpotong. Nanti ini masih dipisah-pisah lagi setiap bentuk atau pola kepingan-kepingan mawar ya. Ini daunnya, daun juga dipotong. Potong jadi 3, dan ini juga dipotong. Di sini daunnya 3 ya. Kemudian ini saya potong jadi 2 karena di sini ada kesan terang dan gelap. Makanya yang gelap saya beri warna hijau gelap, yang ini terang. Ini dipotong semua. Potong ya. Ini juga ya, ini juga dipotong jadi 6. Nah, ini menggunakan warna yang tua. Ini tua. Ini tua ya. Tua berarti menggunakan yang gelap. Jadi kalau kita mau menggunakan ini yang kilap di atas, ini nanti yang dilem yang sebelah sini. Tapi harus menyadari bahwa ini kan permukaan. Oleh karena itu yang ditempel nanti bagian sini ya. Bagian sini, jangan bagian sini ya. Jadi yang ditempel bagian sini. Oke, jadi ini dibalik ya. Nah, dibalik, nanti ini dilem. Ini bagian yang gelap, tempel begini. Oke, ya. Coba untuk contoh. Ini tidak boleh. Sorry. Ini adalah warna yang ditempel ya. Jadi yang atas kanan ini begini. Nah, ini yang gelap. Nah, ini kan nggak tembus ya. Karena ini menggunakan lem yang kental, tidak menggunakan lem kanji atau tapioka, apalagi upo ya, nggak mungkin malah berenjul nanti. Jadi ini akan ditempelkan gini. Ini sekali lagi juga, ini bagian yang hijau gelap. Jangan sampai ngeblok ya, jadi sampai merentul ya. Ini merentul, nggak boleh. Biar ngirit ya begini caranya. Nah, satu lagi. Ini yang gelap. Nah, ini. Oke. Ditekan biar menempel padat. Nah, ini yang terang ya, ini kan nggak ada goresan, ini kan gelap, ini terang. Ini saya beri warna hijau yang hijau muda ya, hijau tua atau muda ini ya, pokoknya hijau ini dikombinasi. Silakan berikutnya juga ditempel karena ini bagian yang dilihat. Oleh karena itu yang ditumpangi ini ya, ditempelkan. Di
sini hanya tipis saja biar nanti tidak berenjul atau cembung ya. Ini sudah jadi daunnya. Ini daun yang muda, daun yang tua. Nih. Oke, berikut ini ya bunganya mawar. Di sini ada dua sisi, yang satu agak doff, yang satu menguling, tidak jauh berbeda dengan daunnya. Makanya tinggal milih sesuai dengan keinginan. Kalau Anda ingin menampilkan warna yang mengkilap, ya seperti ini. Kalau gelap, ya semacam ini, atau gelap doff. Ya. Sekarang akan saya padukan biar sama. Ini meling-meling ya, berarti kita harus ya dibalik. Kemudian ini bunganya. Ingat ya, ini bunga kondisi tadi kan begini. Tak ulangi lagi. Yang ditempel adalah yang ini. Nanti ditungkerpan di sini, ditungkerpan. Oke? Ya. Ini saya tempelkan sini ya. Belat. Ya, sip. Kemudian lagi jangan sampai terbalik, khususnya ibu-ibu guru yang mengajar anak-anak TK. Kalau salah, selanjutnya akan salah kalau dibiarkan, dan kecewa setelah jadi ternyata berbalik. Ini juga ya gini aja. Nah, ini sudah ada beberapa menit, bisa kering. Tadi saya jemur. Nah, kalau ingin cepat ya bisa juga dengan hair dryer ya. Tapi kalau hair dryer itu kurang anu ya, kurang kurang terlalu kemanjon ya. Jadi lebih baik memang keringnya itu dari matahari atau dibiarkan diangin-anginkan ya. Selesai ini kita potong-potong ya, dipotong. Jadi, nah nanti ini saya potong semua ya, saya potong. Ini sudah saya potong semua, ada 6 tadi ya, 3 daun tapi saya bedakan, satu sisi hijau tua dan hijau muda. Nah ini sudah ya. Di sini ada bagian-bagian yang gelap ya, ini gelap. Nah di sini tak bedakan, tapi tidak jauh berbeda. Jadi krem mengarah krim mengarah ke warna pink yang lebih tua. Nih sudah saya tempelkan, ini beda ya, beda, ini dan ini berbeda. Nah sekarang akan saya potong ini ya. Ya memang kecil-kecil lembut. Kalau Anda bikin yang lembut, nilainya lebih tinggi karena kerumitan kita hargai. Kita apresiasi orang yang membuat unik, lembut tapi indah. Berikutnya yang besar. Ya, ini besar. Kita potong-potong ya. Nih. Jadi, nah.
tahu nggak kelihatan, tapi Anda sudah tahu lah, semuanya udah paham. Motong menyesuaikan dengan pola yang terbentuk. Di sini sudah saya potong semua ya. Dari bunga sebesar ini ternyata kalau dipotong-potong jadi semacam ini, ada yang besar kecil ya. Ini daunnya ada 6. Ini ada banyak, saya nggak bisa menghitung, intinya sudah kena semua. Nah nanti ini jadi tinggal menempelkan, nah ini dong, menempelkan ini nanti di sini dong. Nah jadi potong-potongan yang pertama tadi ditempelkan mengikuti pola atau fotokopi yang masih utuh ya, masih utuh. Nah ini semacam ini. Nanti ini juga ini ya, 2, kemudian yang ini ya, 3, yang ini sorry ini yang satu mana ya, oh ini, nah ini, nah bisa beri contoh satu dulu ya, sebagai contoh. Ini kilim dong. Nah, ini ditempelkan di sini. Jadi nah ini sudah jadi ya, sudah dari tepi tadi, kemudian saya sempurnakan sudah semua. Sekarang tinggal daun ya. Sekarang di setel dulu ya di setel ya, ini ya, di setel dulu yang gelap sana, yang halus ini juga sudah berarti ini tinggal nempelkan. Nah dari mana silakan, dari tengah, samping, atau kanan kiri silahkan. Ya, saya tempelkan di sini. Oke. Berikutnya ini saya tempelkan juga. Jadi tunggu kering, dipotong, terus baru ditempelkan di atas alas, di atas bludru. Nah, nanti bludrunya biru, biar ini menonjol. Baru diberi benang emas. Begitu. Tunggu kering dulu. Berikut ini proses membuat background ya, seperti ini ya. Sekarang kita membuat yang biru ini ya, untuk menempelkan bunga yang nanti mau saya letakkan di atas alas ya. Alasnya biru ya. Kalau ini warnanya ungu, objeknya ini. Jadi sekarang saya sudah membentangkan namanya bludru yang warna biru, tak balik ya, karena ini akan saya tempelkan sebelah sini, nanti yang dipakai adalah sebelah sana. Nah ini sudah saya ukur tadi ya, ini saya pines ya, biar ini tidak melekuk seperti contoh yang tadi ya.
karena lem dan lain sebagainya tidak diatasi dengan cara ini pun mungkin bisa terjadi, tapi mudah-mudahan enggak ya, karena udah saya tarik dengan pines, jadi ini tak bentangkan lurus, ini hanya berkas kemarin ya. Sekarang kita mulai memberi lem ya. Nih sekarang yang dipilih ini ya, langsung aja ini diletakkan. Ini sudah rata ya, sudah rata, dibiarkan kering ya, dibiarkan. Kemudian ini juga harus diberi. Silahkan teknis bermacam-macam, tidak harus sama. Ini sudah tertutup, khususnya di dalam garis yang tadi saya buat pola biar tidak terlalu ke tepi. Ini saya nih, nah tinggal narik. Semoga lurus. Kita copot sekarang. Oh, lumayan. Sudah lumayan. Kemudian ini saya potong ya, sudut-sudutnya saya potong biar nanti ini udah saya habiskan sudut-sudut biar nanti kalau ditekuk ya, dilipat begini itu bisa rajin, tidak terlalu menonjol ya. Jadi nanti dimasukkan di bigora itu sama ya. Di sini ini semua nanti gini akan saya lem ya, dilim dulu. Nah ini langsung aja, mau masih basah saya tekuk ya. Nah tekuk, ini juga saya tekuk. Dah jadi, wah sudah sempurna. Nah ini selesai, sudah kering. Sekarang tinggal motong objek. Nah ini objeknya ya, tinggal memotong. Kita potong semuanya. Nanti setelah ini bisa disatukan dengan background. Nah, di sini udah jadi, ya. Ini backgroundnya, tinggal nempelkan. Nah, begini atau begini biar lebih jelas. Jadi toh, nah, dilem. Setelah dilem, baru diberi kontur benang, ya, benang emas nanti. Kita lem dulu. Ini lemnya bisa ini langsung, karena ini kertas, dengan ini juga bisa melekat. Karena ini ada plastiknya ya, mempunyai sifat plastik. Ini akan saya lem, akan saya tempelkan ya. Oke, sudah jadi.
tinggal menunggu, ya, tinggal menunggu, tunggu kering, baru nanti kita mulai membuat kontur bentuk-bentuk pelepah atau pos sap-sapan bunga dan daun. Ini sudah kering, sudah bisa dilakukan untuk memberi garis bentuk dengan benang emas. Di sini runcing, terus di sini terputus, kemudian baru di sini ke sini langsung, nah, langsung ke sini terputus. Nah, di sini akan dilanjutkan ini dari bunganya, dari sini, ya, dari sini, dari sini, oke, ini terputus, ini yang melanjutkan dari sini. Nah, gitu. Dimana juga ini, di sini langsung ke sini. Ini mulai yang potongan baru, ya, di sini. Langsung aja dari sini bisa. Dari sini terputus. Nah, benang yang sini ya ini dari sini, dari yang putusan sini. Tadi dari sini putus, langsung dari sini. Nah, gitu. Itu lebih hidup. Jadi jangan langsung gini, jangan ya. Tidak dilarang ya, jangan sampai langsung, wah, langsung gini nggak boleh. Teori ya, biar hasilnya bagus. Sampai sini, berhenti. Dari sini langsung ke sini. Terus, nah ini langsung ke sini. Nah, ini dilanjutkan dari sini lagi. Itu teori, ya, itu teori. Nah, nanti silakan kalau Anda, oh ternyata nggak apa-apa, monggo. Tapi saya memberi teori, jangan memberi benang itu langsung ya, karena Anda malas hanya memotong benang. Nah, kita sekarang ini agar nanti kalau ada kesalahan tidak ngotori ini, karena baru perdana kan, kalau perdana ya harus pelan-pelan, jangan menggunakan ini, gunakan model. Kemarin saya beri cara atau membuat 3, yang satu untuk ditempeli, yang satu nempeli, dipotong-potong, yang satu sekarang ini dipakai juga alat kontrol kemarin, sekarang ini langsung ditempeli dengan benang. Nah, memang bisa kalau menggunakan lem itu dengan caranya ini. Jadi ini fungsinya sujet ini untuk memberi lem ya, diberi lem jadi gini, tapi terlalu lama, tapi bisa juga. Nah, gini, karena ini sangat ngaruh banget ya, melekat tapi agak lama dibandingkan dengan uhu ya. Ini kemudian ini yang belum kotor diginikan. Nah, ini terus diginikan, di setir pelan-pelan. Nah, terus dipete-pete gini. Jangan sampai made banget ya. Jangan selalu kencang ya, nanti melekat di tanganmu, nanti lepas lagi. Begitu. Ini terus langsung aja. Nah, sekarang gini. Ini ada 2 cara dengan lem ini. Ya, lem putih, lem kayu. Ada dengan menggunakan uhu. Nah, sekarang berikutnya pakai uhu. Ini ujungnya sangat mendukung ya, lincip, dan ini tidak akan memberkas ya. Ini pun walaupun putih tapi tidak akan memberkas, begitu kering akan bening. Kalau ini bening ya, jadi ini bisa juga dengan cara gini, dipecet sedikit, ditekan sedikit sudah keluar. Nah, ya tak? Nah, ini dipecet, harus ditarik. Ini, oke, hentikan, kemudian ini ya, untuk berikutnya langsung aja di setir, diginikan. Nah, ini agak angin. Ini udah jadi. Ya, ini sampai sini, oleh karena sudah mencapai sudut ya kita potong.
Ya, itu. Nah, ini pengalaman juga ya. Ini kan benang jelek. Jadi memang saya menghendaki kalau baru latihan, khususnya untuk ibu-ibu mengajar anak TK, biasanya benangnya agak jelek, tapi nggak apa-apa, ini bisa diatasi. Ini itu bisa diberi lem. Nah, nanti bisa kencang, ya, bisa kencang lagi. Jadi tidak pecah, tidak bisa ambyar. Nah, sekarang begini, pakai ini aja loh saya ya, lebih enak. Dari sini, ya, sini, kelihatan toh ya, sini, sini, sini. Sampai sini. Jadi ini, yang untuk nyetir ini. Nah, jadi kan sampai sini diputus, ya, diputus karena ini sudah sampai ke siku, tegas, ya, potong sini, ya. Nah, ini diberi tekan tapi jangan kencang ya, pelan, sambil dibentuk. Berikutnya kan dari sini ini putus, ya, ini putus. Terus sampai sini, terus mulai lagi, kemudian ini ujungnya, ujung sujen. Nah, ini sudah terempel. Nah, sampai sini, iya, sudah selesai, dipotong sampai sini, dipotong, ditahan lagi, hanya gini aja ya. Jadi ini kalau agar benang itu kondisinya baik, disimpan dengan kondisi baik ya, juga yang bagus ya, jangan sampai melekuk ya, ini kan bisa bagus. Nah, ini juga di sini ya, sahabat bentuk semua dulu ya. Nah, ini lagi dari sini ya, ini kan terputus, nah di sini sambung. Sambung sampai situ. Nah, ini dari sini. Sampai sini nggak apa-apa, nanti disambung, ini hampir sama, tinggal mana yang harus dimenangkan, terus dipotong. Oke, nah ya, lagi sampai sini. Sini ya. Oke. Ini kelemahannya benang besar itu memang tidak bisa
diandalkan, bagus untuk pangkalnya ya. Nah, selesai. Ini dipotong, ganggu. Nah, ini ditekan lagi. Cantik bukan? Cantik kan? Nah, ini ya, sama tidak jauh berbeda kalau Anda mengerjakan yang ini sudah jadi. Caranya sama. Kalau saya memang menggunakan benang yang bagus ya. Sekarang tak coba ya, dari sini ke sini. Oke. Ya, dari sini. Kalau sudah kotor, dibersihkan. Nih. Kalau memang nggak juga bisa diginikan, judut ya. Kemudian terus dipotong begini. Ini ya, nanti dilanjutkan. Ini akan saya lanjutkan terus menerus. Besok tinggal melihat jadi. Ini yang penting saya sudah memberi contoh ya, prosesnya sudah tahu. Nah, sekarang saya pending dulu, akan saya lanjutkan biar nanti Anda tahu inti prinsipnya ini ya. Teori sudah bisa tadi, kemudian saya tunjukkan bisa menggunakan lem kayu, bisa menggunakan uhu ya. Uhunya usahakan ujung berlincip dan nganu ya, bisa seperti garis, seperti spidol, seperti tumpuk gitu. Tunggu nanti berikutnya. Ini hasil kelanjutan dari proses kemarin yang pertama. Sudah saya lanjutkan, sudah penuh ya. Tentu Anda bisa membedakan ya, membedakan bedanya dengan benang yang besar. Ini kan kelihatan kotor ya, walaupun tahu ini kan, oh ya ini sudah bagus, tapi ini karena benangnya besar, kurang rajin, terlalu gede ya, gudem. Demikian juga ini ya, potong-potongannya kasar ya. Saya lihat kalau ini lembut ya, lembut semuanya tuh. Nah, perlu saya sampaikan bahwa orang bekerja itu dalam prosesnya pasti mengalami hal-hal yang baru ya. Dalam proses itu mesti menemui sesuatu yang ternyata kok begini lebih efisien, ternyata di sini lebih mendukung. Nah, ini kaitannya dengan ini sujen ini ya. Ini kemarin dipakai untuk mengoleskan lem. Nah, ternyata juga terputus-putus. Dan kadang-kadang tangan kita bergetar bisa kesana kemari. Nah, tadi malam betul, saya itu mempunyai ide, itu supaya hampir sama dengan ini ya. Itu bagaimana? Saya punya ide mencari
botol cuka. Kalau cuka itu cuka yang dipakai untuk bikin kalau makan kecut-kecut tuh ya, diberi apa namanya, timun dan nanas, terus dicampur ini, diberi garam atau gula sedikit. Nah ini tadi malam saya temukan, saya copot, kemudian saya mencari jarum ya. Jarumnya jangan jarum jahit ya, tapi jarum apa itu namanya, goni atau bagor. Untung saya itu hampir semua bahan punya, saya cari akhirnya ketemu ya. Kemudian saya jepit ya, saya masukkan ke kompor gas ya, merah, langsung saat gini kan, blus ya, ini blus, langsung saya ambil, jangan terlalu lebar ya, kalau lebar nggak ada gunanya, harus kecil gini ya, ini akhirnya keluarnya juga pelan-pelan. Nah ini untuk ngontrol sudah lubang tidaknya harus disebul. Bah, kalau diginikan sudah silir, disebul dengan mulut, bah itu berarti sudah oke. Itu ya, sebentar. Nah, ini sudah, ini ada lubang. Nah, bagaimana caranya memasukkan lem? Ya jangan langsung dimasukkan semua. Kalau saya memang caranya dengan sendok kecil, di gini dimasukkan ya, diambil ini ya, biar kelihatan nanti ini ya, diambil ya, cukup jangan banyak-banyak. Tapi kalau Anda menghendaki sendiri yang langsung satu botol silakan, nggak apa-apa, aku dream di orang apa-apa, ini megang raiso ya, ini. Nah semacam ini, terisi kan, tidak perlu semua, ini sudah bisa rata banyak sekali. Kenyataannya tadi itu saya bekerja ini untuk menyelesaikan seluas ini, bisa cukup nih ya, terus dimasukkan aja. Nah gini ya, ini kalau di PT sudah keluar nanti ini coba ya, ya dah, lihat nggak, oh itu keluar. Nah ini kalau dibiarkan nanti meler seperti umbel nanti ya. Jadi ini memang saya sengaja saya sisakan, lihat ya di situ, dari sini misalnya ya, yang pertama sini dulu, ini ya, nah satu, aduh dua, ini agak panjang ya, sorry. Nah ya, jadi kan ini diginikan boleh, tapi lebih baik ditidurkan ya, ditidurkan atau dimasukkan dalam benda yang ini bisa tengkurap tapi tidak masuk ya. Kemudian tadi di mana? Oh ini benang emasnya, ini kita ukur aja. Ini diukur, nanti ini sekian kira-kira. Kemudian ini kemudian sujennya ini tusuk sate, ditusuk ke sana, sudah jadi. Lagi ini sekian, jadi dipotong sekian dan sak, aduh, nah
asal sudah kena putihnya, nanti putihnya akan hilang karena ini plastik, jadi transparan. Jadi kan, nah sekali lagi yang sini ya, ini juga dipecet keluar sini, keluar lebih jarang karena ini kan lebih hijau muda. Nah, potong-potong. Jadi ini memang demonstrasi, jadi memang saya buru, intinya teori semacam itu ya. Jadi kan ya, ini nanti tinggal membingkai, bingkainya harus dengan kaca melindungi ini. Kalau kena sinar matahari ini akan jeblok duar gitu ya. Jadi jeblok berarti jebloknya akan cepat aus ya, seperti kalau jari itu ya, kalau terlalu kerap dipakai ya usang ya. Nah, setelah ini besok saya mau menerangkan tentang bagaimana membuat kayu baru jadi antik, jadi seperti lama. Nah, ini sebagai loncatan saja sebelum saya lakukan. Ini semacam ini, ditutupi kaca. Wah, bagus sekali ini pinggangnya juga. Nah, iso sedikit kuning, jadi mengangkat ini. Demikian, silahkan nanti mencoba. Nah, ini pertemuan kami. Oke, sudah saya perbaiki. Pertemuan kami yang kelima, saya membahas tentang lukisan kain perca. Ini terakhir saja. Kalau masalah bingkai nanti gampang lah dibingkaikan, membuat di tukang-tukang udah paham ya. Jangan lupa setelah ini bisa mencoba, khususnya ibu-ibu guru TK atau mas-mas yang mencoba membuat yang lebih rumit ya. Kalau rumit berarti punya nilai yang tinggi, dan ini tidak sekedar hanya main-mainan. Nanti kalau jadi betul harganya jutaan seperti yang saya tunjukkan. Jangan lupa like, subscribe, dan